terus lagi bingung kan, udah nggak dimajikan gitu, udah keluar dari tadi malam. Lah semua nomor Miss Yuni yang tertera di YouTube itu udah saya hubungi semua gitu Kak. Iya, terus sekarang maunya sampean apa? Nah, yang mau minta tolong Kak, ya gimana, mau bingung malah saya mau ngomongnya gimana dulu gitu. Loh, Tenang dulu, jangan panik. Ya dalam sampean Jangan panik. sampean yang mau sekarang yang sampean mau gimana? Mau minta tolongnya ya, seperti apa? Kalau ya si mbaknya nggak mbaknya. telepon, dengerin saya ngomong dulu Mas. Kalau Oke, mbaknya nggak nelpon kita itu gimana kita cara nolongnya? ya mungkin istri saya kan lagi bingung juga, saya suruh ngubungin dulu, kalau udah ini saya disuruh ngasihkan nomor istri saya gitu. Gini loh Mbak, Mas Bro. Kalau yang Dalam bingung aja bukan yang bingung aja nggak menghubungi kita. Terus kita itu oh mau bantunya gimana Mas Bos? berarti kajenge istri saya aja yang hubungin jenengan Bu. Nah, kalau sampean sudah tahu alur cerita bojonya sampean, terus sampean nyeritakno sekarang kondisinya begini 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 begini, terus begitu, terus harus kayak gimana lah. Kita bisa jelasin, tapi kalau sampean sendiri hanya bingung tok dan tidak bisa menjelaskan ke kami itu membantunya Ya, gimana? Bener nggak? Logikanya itu kan di situ. oke. Istri saya kan udah keluar dari tadi malam jam 1, keluar dari majikan gitu. Terus kan bingung, HP-nya kan baterainya ini habis gitu kan, suruh itu apa, ngubungi nomornya Miss Yuni, disuruh cari nomor di channel YouTube-nya Miss Yuni ada gitu kan. Terus? Nah, ntar kalau udah dihubungi, saya terus suruh ngubungi istri saya juga mau ikut ngubungi gitu nomornya. Orang dia lagi panik di sana kan, tak suruh istirahat dulu, wong di luar nggak dimajikan lagi gitu kan. Nah, saya suruh tenang dulu di sana, orang di sana kan pikir saya kan di negara orang gini, di luar nggak tidur di rumah dari tadi malam gitu, biar saya yang cari solusi, cari nomor, saya hubungi ke sana kemari gitu dulu. Loh lah ya Mas. Berarti Saiki nomor ini tak kasih nomor enggak, sekarang sampean langsung aja. Sampean aja langsung bertiga telepon aja. Tak tungguin. Oh gitu. Berarti tak gabung aja ya? Ya, digabung aja ben Oke. langsung seperti apa dan bagaimana. Ngono lho Mas Bro. Oke teman-teman, kita menunggu ya mbaknya diusir sama majikan apa-apa, ini aku nggak paham. Makanya kita nanti dengar ceritanya, bagaimana persoalannya, bagaimana masalahnya, supaya kita nanti bisa memberikan masukan dan info-info gitu. Yang jelas jangan panik. Gak masuk ya Mas? Nah ini Mbak. Selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donyo. Jangan menyebutkan nama dan identitas. Bagaimana piye ini saya membantunya? Weh sampean cerita Mbak. Bahasa Indonesia Mbak. Sampean cari tempat yang enak dulu baru ngomong. Saya kan mencuri uangnya majikan. Kan. Yuk, tadi malam langsung disuruh keluar. Terus polisi
polisi tapi nggak nahan apapun. Nah, tak kira tuh polisi itu Arab nangkep membawa saya ke kantor polisi gitu. Nah, terus? Tapi bahasa lauhan lantai dasar. Terus saya kan tanya, Pak, saya kemana? Dia bilang, yang kamu ke Ejen atau enggak ya kemana lah? Enggak ikut sampean Pak? Ya enggak, ngono enggak. Berarti kan saya enggak di penjara. Lah, terus majikan nih ngomong nggak dikasih long service, nggak dikasih apa-apa. Ya pikirnya saya, ya udahlah nggak dikasih apa-apa, yang penting saya nggak di penjara gitu kok. Yo, yang tak tanya, saya kalau kerja di Hong Kong bisa apa enggak? Ya selain jalan keluar, selain pulang Indonesia gimana? Oke. Sampean mencuri apa dituduh mencuri? Saya mencuri. Sampean mencuri uangnya majikan? Oh, Berapa? $1.500 ke Cina. Oke, ya wis. Sampean langsung diusir tapi sampean mencuri segitu ya. Oke. Oke, kita lupakan. Sampean kerja di situ berapa tahun? Berapa bulan? 5. Oke, ya wis. Karena sampean 4 sudah tahun. oke ya, sampean sudah mencuri. Oke, kita lupakan karena dia sudah tidak dilaporkan ke polisi pun Atas darling. polisi tidak memfollow up sampean dan tidak menangkap sampean, dan sampean dimintai keterangan nggak? Ya mek ditanyain, kamu benar ngambil uang majikan? Ngono kan. Berapa? Ngono tok. Ya 1.500 yuan ngono kan. Oh ya udah, ngono tok. Loh, Yuk tanda tangan. Tapi yuk metu tak kirane arep digoreng kantor juga lho enggak. Yuk maksudnya ki umpamane luru majikan meneh gini sapa ora kan bisa ana rekote elek gitu. Yuk anak perjoreng nakal bisa apa enggak. oke. Yuk Laporan di polisi sudah masuk. Terus sampean sekarang sudah keluar. Nah, maunya sampean sekarang apa? Soalnya Kerja. sampean maunya tetap kerja ya. Oke, sekarang polisi tidak menahan sampean, ini berarti majikan tidak memperkarakan kasusnya sampean. Paham nggak? paham. Jadi harusnya kalau memang terbukti mencuri dan majikan memperkarakan, melaporkan, artinya sampean harus ditahan. Tapi kenapa ini tidak ditahan? Ini yang menjadi pertanyaan. Sampean juga nggak tanya sama polisi. Sampean nggak tanya polisinya, terus aku ini kayak gimana, ini kasusnya aku bagaimana, seperti apa. Tapi jawabannya sampean, ya kamu pulang ke agent kan kayak gitu tuh. Oke. Terus aku yang Terus aku nih harus kemana gitu kan? Polisi nih ngomong nih, kalau kamu punya duit pulanglah ke Indonesia, tapi udah nggak bisa kesini lagi. Kalau agent masih menerima ya silahkan ke agent, kalau ke negara lain masih bisa gitu kok. Oke, ya wis. Berarti kalau itu polisinya ngomong kayak gitu. Jangan kono data sinsang no blacklist lagi kami yang Datanya siapa? Balenono meneh, Mbak, dadae singsang omlei apa? tidak memblacklist kamu, ngono intinya. Tidak apa? Oh, berarti ya tidak memperkarakan tadi. Aku ngerti saya jawab itu. Apa? Intinya gini, karena kan sampean kerja sudah 5 tahun. 5 tahun kan. Kalau sampean ada Mau 5 catatan tahun kurang kriminal, 9 bulan. Ya, wis 5 tahun, pokoknya 5 tahun lebih lah. oke. Kalau sampean ada
ada catatan kriminal, satu, majikan tidak berhak untuk memberikan uang servis. interminit. Satu, uang interminit. Majikan berhak untuk tidak memberikan uang interminit ke sampean, karena kan sampean pulang mendadak, keluar mendadak kan. Terus yang kedua, majikan juga tidak berhak untuk memberikan uang long service. Karena sampean memang ada catatan kriminal terbukti dan mengakui mencuri uang majikan. Kayak gitu. Nah, saat ini sampean nggak usah panik. Intinya kalau sampean mau cari kerja di Hong Kong, iku wis tidak bisa. Berat. Saat ini kayak gitu ya. Berat. Tapi kalau sampean ingin mencoba ke negara lain, silahkan untuk mencoba, masih ada. Gitu aja sih. Jadi gini, majikan sampean nggak komplain karena sampean sudah 5 tahun. Jadi nek sampean jupuk 1.500 dan sampean mengakui jupuk, anggapane majikan nggak merasa rugi. Karena dia nggak belikan tiket sampean, nggak harus gaji sampean, tidak ada uang interminit. Jadi dianggapnya impas. Cuman dia melaporkan sampean ke polisi, suruh nyatet aja, anak ini nggak saya tuntut. Tapi ya sudah, biarkan pulang gitu aja. Nah kan dia udah ngomong kayak gitu kan polisinya. Berarti sampean, berarti artinya sampean memang dengan catatan polisi itu wis close. Kemungkinan di Hong Kong sampean akan berat. Oke, sekarang kalau sampean masih mau kerja, sampean keluar ke Makau, iya kan? Jadi sampean ke Makau cari kerjaan di sana, gitu aja sih. Nah, Apa? terus Mas Hendra bisa ngeluarin buatan. Ngene loh Mbak, sebenarnya saya itu untuk urusan nolong oke, tapi ini sampean mencuri loh. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Ketika mencuri itu piye sih Mbak? Sampean aku tulungono, aku nyolong. Tapi sampean yo jujur, sampean yo ngaku. Nah, kalau kayak gitu kan aku rodok bingung. Nanti aku takutnya sampean di Makau. Jadi nang Makau aku ngerekomendasikan ke orang, kok nek sampean kayak gitu lagi piye? Maksud enggak? Orang Membantu itu tidak jadi persoalan, tapi mencuri ya Mbak, iki aku bingung. Ya oke lah, sekarang gini aja, sampean tak kasih nomornya di Makau, sampean silakan ke Makau, sampean cari peruntungan. Saya nggak melihat sampean mencuri aja wis, aku melihat ya wis, ini ada temanku, silahkan ngomong ke dia, telepon ke dia, sampean naik kapal aja ke Makau, terus cari kerjaan di sana. Karena Hong Kong wis catatan polisi itu aku juga ngerti loh ya. Aku gak ngerti kenapa sampean ngelakuin itu gitu loh. Tapi ya sudahlah, kita nggak usah bahas itu hari ini. Sampean nanti tak kirimin nomornya yang di Makau, sampean hubungi, sampean berangkat aja ke Makau. Mumpung duitnya gorong tek, langsung aja ke sana. Terus ada job apa enggak? Tapi yang jelas banyak job. Cuman hati-hati kalau ke Makau banyak calonnya nek motong gak karu-karuan. Ya aku ngasih rekomendasi ke teman saya. Nah selama belum dapat ya sampean harus bayar kos-kosan, sampean cari kos-kosan. Wis kita cuma nulungi sampai di situ aja. Untuk majikannya nanti agen-agen di Makau ada. Kalih nganu Pak, WeChat niku kehapus yo nganu meleh mboten saged niku Pak pripun Pak WeChat. Di WeChat kan ada uang. Nek sampean takone Bisa dibantu? Lah kalau sampean takone WeChat itu program saya nggak bisa ngutak-atik Mas Bro. Oh ya mbokan sakit tanya-tanya gitu Pak, sekalian kan mumpung telepon gitu. Soalnya WeChat itu sendiri nggak ada kantornya. Kalau dia bermasalah yo aku nggak ngerti. Selama ini teman-teman takut ya aku ngowoh tok, aku nggak pernah pakai WeChat soalnya. Aku nggak pernah pakai duit yang WeChat yang aku pakai ya cuman TNG, BRI, wis itu aja. Kalau ada masalah kantornya TNG kan ada. Kalau WeChat ini aku nggak ngerti kantornya di mana aplikasinya. Ya sepurane sing rodok dawa Mas Bro. Jadi sekarang gini, wis gak usah bingung, gak usah panik. Nek sampean masih pingin kerja, ada kesempatan di Makau. Silahkan sampean datang ke Makau, nanti tak kasih nomor. Sekali lagi aku nggak bisa membantu lebih banyak, aku cuma ngasih nomornya temanku, terus temanku nanti akan bawa ke agent. Soalnya nek sampean arep tak rekomendasi nang agent, terus sampean cerita ngono kan agent iku ngomong nang aku, "Ndro kowe kok
nggawa arek sing koyo ngene nah, iku lho, Mbak. Terlepas sampean jujur sama aku lho ya. Lah iya apa sih iku Pak? Oh, duit semono wis 5 tahun lho Pak. Lah, ya makanya gini loh, Mas Bro. Aku sekali lagi nggak bisa loh, namanya orang kadang-kadang buntu, peteng. Jadi coro mikirnya mesti blank. Makanya kan justru ada kontenku tuh aku berharap pihak-pihak suami atau keluarga yang di Indonesia itu ngedem, ngelus. Lah nggih mboten nyalahno kula Pak pripun melih sih wong jenenge wong niku nggih kadang ya salah kadang Lah, ya makanya kan hilaf. nah, saya tadi bilang kan Mas Bro, peteng. Wong kan peteng, wong wis gak iso mikir dawa. Dadine makanya saya nggak fokus bahas itu. Sekarang kedepannya mau kedepannya seperti apa? Nek mantuk ya mantuk, nek mau ke Makau ya ke Makau. Karena Makau peraturannya tidak terlalu ketat, tapi ya sekali lagi ini pembelajaran, sampean juga harus bolak-balik ngomongi karo bojone, yo Dik, yo aja peteng-peteng piye nek apa ngono lho, Mas Bro. Aku yo bingung nek ngene iki. Mboten nyalahne Pak. Iya, saya juga nggak bisa berpikir karena kan kita nggak ngerti keadaan di majikan. Bisa jadi kan majikan iki nekan dan ngepres terus. Nah, bisa jadi yo Mbak E kan belum tuntas semua ceritanya. Mungkin nggak dibayar 2 wulan, 3 wulan, 4 wulan kan yo. Nah, ya kita juga nggak ngerti. Majikan nggak ada toleransi lah, nopo bijaksana. Nah, saya juga nggak ngerti sing Indonesia yo ngomong wis. Kalau saking lugune Pak, mau dereng nate belum pernah sejarahnya 5 tahun ngambil uang bos kok. Gitu kan saya kok kayak gitu. Oke Mbak E, nanti sampean WA aku. Piye Mbak? Jadi kita langsung ke Budi, tak mangkat mau. Sampean cek nggo dhuwit to? Iki nyetor 2000. 2.000 lah. Oke. Kalau sampean itu sebentar. Cukup enggak, Pak? Ya cukup, lebih dari cukup itu. Sing penting di wet dhisik. Nah, sekarang langsung aja tak kasih nomor, sampean telepon yang di Makau terus janjian. Nanti sampean berangkat ke Makau, nek wis nyampe di Makau suruh ngasih tahu kos-kosan. Ya sampean ngekos dulu berapa minggu apa berapa hari, 2, 3, 4 hari, jangan dibayar 1 bulan. Ngekos saja 1 minggu atau 4 hari, 5 hari itu pasti akan dapat majikan. Jadi nanti kalau misalnya sudah dapat majikan kan sampean nggak perlu ngextend kos-kosan nih, karena kos-kosan kan dijaluk duit maneh kan gak gelem. Ya sampean cari yang seminggu atau 5 hari atau 4 hari sampai dapat. Begitu dapat ya wes sisane iku kan gak masalah kronologis keluar dari Hong Kong diceritakan nggak itu, Kak? Ya sekali lagi nggak perlu diomongin itu. Yang penting sampean dapat kerjaan, dan sekali lagi hal seperti itu ya minta tolong nggak bisa bilang seperti itu. Saya cuman kalau mau ngelakuin sesuatu dan itu berdampak buruk, diskusi dhisik gitu. Diskusi. Komunikasi setiap hari sama saya itu Kak, kok sangat disayangkan gitu kan. Ya kembali lagi sih Mas, wis gak perlu, wis itu kita close saja. Yang penting kalau mau berbuat sesuatu, dia mau melakukan A B C D E F G, enek sing diajak diskusi gitu, enek sing diajak ngomong, jadi biar dia berpikir lagi gitu. Komunikasi sama saya alhamdulillah Pak, selama 5 mau 6 tahun ini nggak pernah bertengkar sama saya, selalu komunikasi, mau gimana selalu komunikasi. Saya juga nggak pernah menyarankan kayak gini, selalu saya ingatkan gitu kan. Tapi namanya manusia orang, gimana kita hanya wayang mau apes itu kan Pak. Ya asli majikannya Badi ya, nggak belum ruwet lah. Jadi lah iya, majikan iki gak rugi gitu loh. Sampai nyolong cuman nek nyolongnya 10.000 20.000 yo enak mesisan. Lah nek nyolong 100 Pak. Lah nyolongnya cuman sakmono, dadi alah yo wis peken lah. Wis aku gak nuntut kowe
Kowe wis tak laporno polisi mari. Bojoku dipek kono, Pak. Duit tabungan sing cash bojoku dipek kono, Pak, Pak. Sik, tabungan cash. Duit Oh, cash. artinya gimana ini duit cash? Kan Ya kan kalau Uang nang sa- nang eh. kan ana duit yuan, ana duit Hongkong. Lah, yo sih takan-takan nih. Heeh, kok duit yuane riko. Ngono kan yo harusnya. Ya sih duit Hongkong yo duit uang, ya duit kok orang aku ngono kan. handset tadi. Anggaan ya kan sasi ini gajian yo tak sisani. Ya ditarik kabeh. Ditarik kabeh disaluk kabeh lah. Awak itu maksudnya ada yang penduit orang nang lepas ngono kabeh nang isor gondol nang apa kan ora konangan. Lah sik duit 2000 sing tak gondol saiki iki ya. Duit sing nang isor gondolan, nak duit sing nang lepas nang dompet ya tarik majikan kabeh. majikan iki ulah berarti lho, Kak. Lah makanya kalau sampean gitu jangan nyolong, jangan ngambil yang di bawah bantal. Ayo kita perkarakan, itu bisa. Lah sampean milih jupuk sing sor bantal ya oke lah, ya sudah, nggak perlu dipanjangin. Sing duwite kula Pribadi. Lah ya oke lah. Jadi gini loh, Hongkong itu nggak semuanya orang baik. Jadi liciknya majikan itu juga ada. Makanya sampean juga aku rasa nggak pernah nonton kontenku gitu loh. Kontennya Miss Yuni bahkan kontennya siapapun yang tentang itu sampean aku rasa gak nonton karena wis mungkin sumpek karo majikane. Tapi oke lah, nggak usah kita panjangin. Nanti tak kirimin nomornya sampean Mbak Tari yang di Makau. Wis sampean koordinasi apa? isi patatan kira-kira piro diisi 200 Ngapain ngisi patadong buat apa? Patadong di Makau nggak masuk, nggak bisa dipakai. Udah pegang aja cash. Nanti sampean mau naik bis atau naik kapal terserah sampean. Terus telepon nambah Mbak Tari, ABCD, bla 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 bla. Jangan ngomong kalau nyuri. Nanti yang ngomong aku aja. Alah? naik bis wae kan itu kan patatan kan Gak jelas suaranya sampean Mbak. Sampean nggak handset apa Suaranya enggak? sing jelas, Dik. naik bis wae kan lanu luwih murah Piye? Gak. naik bis Suaranya sampean sing jelas, Dik. ini sebetulnya kok bukan pikiran ya Aku karena bahasa ngapak itu loh, jadi bingung menjelaskannya. Halo? memasukkan uang ke patadong itu berapa kan dari sini ke Makau butuh patadong kan Enggak usah patadong, ngapain patadong? Sampean ke Makau itu kalau naik bis bukan patadong, ya paling sampean naik jurusan ngerti apa enggak sampean naik bis. Kamu naik gak ngono naik kapal, sampean ngerti enggak carane? Halo? caranya ora ngerti soalnya linganane pas cuci karo kanca-kancane jadi ilu-ilu wae Oleh ya wis, ikuti aja kayak kemarin Jutking ke Makau, piye carane? Numpak apa? Naik bis apa naik kapal? Oke, naik bis ya sudah, sampean cari dari tempat sampean ke arah bandara. Isi 100 Isi cukup. 100 ya cukup iku. 100 nggak ada masalah. Kakean malan. Maksudnya kan duitnya jangan di patadong semua lah. Ya Hongkong sampai ke Makau patadong udah nggak bisa kepake soalnya. Ya isi secukupnya naik bis, terus naik bis kan 100 berapa itu? 65 lah. 65 ke Makau kan lumayan. Ya sampai isi 100 lah. Dari tempatnya sampean itu ke terminal itu kan ada wis. Terus ke Makau lah, sing Makau nanti janjian sama Mbak Tari terus di mana dari sana terus dijol duitnya Hongkong kan kena dijolno receh terus nang Makau. Wis pokoknya nanti sampean ngubungi Mbak Tari aja, tak kasih nomere, kontak-kontak terus sampean kerja di sana. Weman sakjane tapi ya wis mari wis lewat ya sudah, sekarang kita mikir ke depannya. Terus di Makau nanti nggak usah ngomong kalau nyuri,
nanti saya aja yang cerita atau kalau sampean mau cerita ya nggak apa-apa Mbak, aku tulung ngono, majikanku ngene wis jelas nek ketemu curhat kan nggak masalah, tapi jangan ngomong di telepon. Jadi kalau ngomong cerita itu tadi yang jujur-jujur itu tadi ketemuan ae. Jadi di telepon jangan ngomong. Wis gitu aja. Tak kirim nomornya Mbak Tari sampean, sampean hubungi, terus ya sudah nanti kontak-kontak lagi. Nanti di sana kalau sama Mbak Tari kan nek Makau itu potongannya kalau orang pakai calo itu biasanya sampai 8.000 9.000, tapi sebenarnya bayar itu cuma 4.000 sampai ke 6.000. Kalau potongan pun 2.000 itu 3 bulan. Tidak lebih dari itu. Kalau lebih dari itu wis kepangan karo calo. Itu ae pondasi Berarti dari nak karo kali Mbak Tari mboten kepangan calo ngoten Pak. ya kalau bisa malah potongannya rendah gitu loh. Gak sampai Karena petang maksud ewu. niku kan kula kalih bojone sing penting niku saged kerja malih ngoten lho Pak. Loh lah ya saya tadi kan udah ngomong. Saya sudah ngomong nanti sama Mbak Tari. Kalau sama Mbak Tari nggak sampai segitu, paling banter 6.000 atau 5.000 itu terus selamat niku lah. terus bisa dipotong gaji. Tapi kalau nggak kenal-kenal kan di sana wis jadi panganan dan itu bahaya. Oke, itu gambaran dari saya ya. Terus nanti sering nonton konten saya, konten Miss Yuni semuanya. Jadi biar sampean punya pemahaman. Jadi nggak memutuskan sesuatu nggak dipikir dhisik gitu loh. Makanya yo kembali lagi aku gak iso mekso wong delok kontenku. Delok kontene sing apik-apik kan ya aku nggak iso mekso. Itu kan dari dirinya masing-masing. Di situ proses Makau juga banyak. Masih juga sampean juga ngelihat. Jadi nek arepe nuturi bojone nek sampean yo nonton konten itu kan setidaknya ada pengetahuan, ada pemahaman dengan nonton konten itu. Harapannya ya saya nggak bisa ngasih yang 100%, tapi setidaknya kan yo duwe gambaran gitu loh. Wis nggak usah bingung, wis nek istirahat nek pengin sarapan yo sarapan dhisik, ambekan aja sampai sakit, jangan sampai sakit. Dan mohon maaf memang kita posisinya di Indonesia semuanya ini soalnya saya ya di Indonesia, Miss Yuni juga pulang ke Indonesia, semuanya pulang ke Indonesia, jadi nomor itu tidak bisa standby karena internet lagi mengong karena HP kita HP Hongkong, jadi mohon dimaafkan. Oke, nanti saya kirim nomornya Mbak Tari ya. Biar. Tapi kan kepencetan tadi, ketemu barang-barang. Sampean ketemu koncone overstay terus sampean arepe overstay. Lah, Nutup barang. Nutup barang. Yuk, kalau kan cerita yang anak kasus kayak dia yuk, video gitu kan. Selain orang Bali suka Indonesia, tapi bisa kerja nih gitu kan. Yuk, baru malah bagian yang mana nak umpamane overstay pergi ngono ya wedi resiko kayane ya kan yuk mangkane lembes begitu tak telepon sampean Oh, Bu sampean koncone karo arek overstay, jadine ngene. Waduh, nek wis jumbul karo wong overstay iki wong pegel lah. Pegel itu penduduk gelap. Nek wis ngomong karo wong pegel, gumbulane sampean karo wong pegel ya wis ngono iku dadine ya pegel terus, pegel sak majikane barang. Ora maksudnya kowe sarane kancane kon overstay ngono lho Pak. Lho lah iya, kalau sarane kancane overstay berarti mereka itu kan koncoan kan, bener nggak aku ngomong? Lah karena koncoan itu loh, koncoan itu kan jadi pengaruhnya luar biasa gitu loh. Bisa dipahami nggak? Jadi sampean itu menggo itu pasti ada masalah. Masalahnya apa? Di antara di rumah majikan yang seperti itu terus berteman dengan orang yang pegel. Pegel itu penduduk gelap. Ya orang overstay itu pegel. Jadi nih ngomongnya kayak gitu, sarannya kayak gitu. Sekarang gini wis. Terserah sampean.
sekarang sampean mau overstay itu hidupnya sampean. Sampean mau ke Makau, saya tak kasih nomornya sampean di Makau. Jadi semuanya terserah sama sampean. Sampean sing milih urip, sampean sing menentukan dalane sampean. Aku udah di menungso gak seneng meksa, gak seneng jongkrokno juga. Tapi iku nek keputusannya sampean monggo. Karena sekali lagi ketika kalian sudah berteman dengan orang yang jalannya salah, kemungkinan ikut salah itu semakin besar. Saya cuman ngomongnya kayak gitu. Maksud istri saya itu kan mau nitip barang gitu Pak, suruh marketing gitu loh Pak. Wis gini aja, lupakan barang kalau sampean nggak bisa bawa. Ini resiko sudah. Iya. Nggak usah mikir barang. Saiki itu mikir badane sampean sehat, status sampean nggak overstay, sampean punya kesempatan di Makau. Ya, barang itu sudah tidak perlu dipikirkan. Barang hilang iso dituku, tapi nek sampean nggak sehat, sampean rekote gak baik, itu yang berat untuk mengembalikan. Ini satu bayar ya Pak. Sebagai transport ya, cukuplah ya. Piye? Ya, oke, boleh lah, cukup lah, atur lah. Pokoknya wis hati-hati duite, hati-hati ke kancan. Bantuannya Pak. Hati-hati. Lah gaul istri saya di situ Pak. Kenapa? Ya lingkungannya kan bisa jadi gitu kan. Ya wis, makanya sampean nanti yang nonton kontennya, terus istrinya dipandu, dikasih pemahaman. Wis, aku nggak bisa ngomong karena di lapangan itu semuanya serba kacau gitu. Dan sampean juga nggak bisa batasi dia koncoan dengan siapa. Lah ternyata tadi ngomong kancane overstay lah, ya itu wis. Itu wis pengaruh. Itu sudah sangat pengaruh itu. Aku nggak ngerti sampean koncoane model piye, tapi ya sudah. Aku ya wis. Kenapa sampean melakukan iki? Oke. Berarti alasannya iki nek menurutku. Ya saya tidak menyalahkan orang overstay-nya, tapi rata-rata saya juga pernah, saya juga bisa bergaul dengan mereka semuanya. Saya juga tahu dunianya mereka kayak apa. Jadi ya cukup saya menyampaikan seperti itu aja. Jadi saya tak kirim nomornya Mbak. Keluar dari Hongkong aja ya Pak. Jadi maksudnya ben duweke dicekel rodok kena digawe ngubet, timbangannya nanti terlalu panjang masukan tekuk konco-konco sing gak pas, nanti malah dijerumusno malah. Saya khawatir ada ya terjerumus malah berat saya Pak. Nah iya yo. Jadi pikiran saya dan anak-anak di rumah kan. Nah wis kayak gitu aja. Oke, wis solusinya udah tahu kan? Apa yang harus dilakukan udah paham kan? Tujuannya Makau, oke. Wis. Terus sekali lagi aku pesan, tolong kalau mau melakukan tindakan dipikir baik-baik. Wis, resikonya. Ya, saya cuma ngomong kayak gitu. Masih ada sih Taiwan, masih ada Singapura, masih ada Makau, tapi kalau bisa yo gak usah suwe-suwe ngerantau karo bojone lah. Nyampe omah bojone sing usaha, sing wedok wis dikongkon ngramut anake. Gitu ya Mas Bro ya. Wis. Siap. Yang rukun-rukun saja. Sehat selalu. Pokoknya nanti tak kirimin nomornya Mbak Tari. Nanti sampean hubungi. Sandro gitu ya. Ya, bilang aja Sandro. Sandro dia tahu pasti. Oh ya, gitu aja. Nanti kalau udah ketemu tatap muka ngobrol baru cerita aja. Makasih. Sehat selalu wis ya. Masih Mbak nek iso ndang mantuk kumpul keluargane wis ben ayem. Amin. Oke, matur sembah nuwun ya. Assalamualaikum. Sembah nuwun Pak atas bantuannya. Siap. Oke. Bye-bye. Teman-teman luar biasa. Penduduk gelap. Speechless. Keep stay tuned on my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.